Hai minasan, domo, Beli Dewa desu. Oke minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Dan di video kali ini, Sensei ingin mengajak kalian semua untuk belajar Nani Nani Toki. Nani Nani Toki, ya. Nani Nani Toki ini bisa diartikan atau diterjemahkan itu mempunyai arti ketika atau saat, ya. Ketika bla 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 atau saat. Toki ini cenderung digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau aksi atau fenomena yang terjadi, ya. Misalkan nanti toki terus diikuti dengan kalimat pokok, ya. Kalimat pokok itu yang akan menjelaskan nanti apa, misalkan seperti itu. Oke minasan, sebelum kita masuk ke materi kita atau membahas nani no toki ini, biasa saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru saja menemukan atau baru saja bergabung di channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya atau tekan dulu tombol like-nya, dan tentunya tekan dulu tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Sensei dan tentunya video-video tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke minasan, Sensei kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Domo, arigatou gozaimasu. Oke, kalau sudah ditekan tombolnya, langsung saja kita bahas satu persatu. Kapan kita bisa menggunakan toki atau bagaimana kita bisa menerapkan toki ini ke dalam sebuah kalimat. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan atau ke materi kita hari ini. Oke, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan ketika di depan toki ini, ya. Jadi maksudnya di sini ini, di depan toki ini adalah kata kerja, ya. Nah, biasanya kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk biasa, ya guys, ya. Kata kerja bentuk biasa, itu contohnya ada kata kerja bentuk kamus, ada kata kerja bentuk nai, terus ada kata kerja bentuk teiru, terus yang terakhir itu ada kata kerja bentuk ta. Kemudian tinggal ditambahkan toki, ya. Tidak perlu email-email lagi, langsung setelah kata kerja dia langsung toki. Kemudian diikuti dengan pokok kalimat. Nah, pokok kalimat ini maksudnya gimana? Mungkin pertama-tama Sensei ingin menjelaskan rumus dulu. Rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa. Sensei repeat kembali. Itu kata kerja bentuk biasa seperti bentuk kamus, terus bentuk nai, kemudian bentuk teiru, dan kemudian bentuk ta. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat beberapa contoh kalimat, ya. Mungkin itu akan membuat kalian lebih memahami. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh kalimat. Oke, minasan, inilah beberapa contoh, ya, beberapa contoh seperti rumus yang kita buat tadi atau yang kita pelajari tadi. Itu yang pertama yang akan kita bahas adalah yang ketika di depan toki ini adalah kata kerja bentuk kamus, ya. Ini kariru, ya, sudah ada, ya. Jadi kariru ini adalah kata kerja bentuk kamus. Nah, contohnya seperti ini. Hon o kariru toki kado ga irimasu, ya. Hon o kariru toki, terus yang di sini adalah yang diperlukan. Kado ga irimasu. Jadi pada saat, ya, atau ketika meminjam buku atau mau meminjam buku, yang diperlukan adalah kado atau memerlukan kado. Oke, ya, sampai sini, ya. Nah, kemudian ketika di depan toki ini adalah bentuk nai. Ini dia, ya. Misalkan kanji ga wakaranai toki sensei ni kikimasu. Sensei ulang. Kanji ga, ya, kanji ga wakaranai toki sensei ni kikimasu. Ini artinya ketika kalian tidak mengerti kanji atau ketika tidak mengerti kanji atau saat tidak mengerti kanji, bertanya kepada guru, ya, kepada guru, bertanya kepada guru. Oke, ini yang kedua sudah. Terus yang ketiga sekarang, ketika di depan toki ini adalah nani nani teiru. Ini, ya, nani nani teiru. Contoh kalimatnya seperti ini. Densha ni notte iru toki ongaku wo kikimasu. Ya, densha ni notte iru toki ongaku wo kikimasu. Jadi pada saat sedang, ya, sedang menaiki atau menumpang di densha atau kereta api, itu mendengarkan yang namanya ongaku atau musik. Atau biasanya juga bisa juga ditambahkan di sini adalah itsumo. Itsumo ongaku wo kikimasu, とかね。電車に乗っているとき、いつも音楽を聞きます。Ya. Jadi pada saat naik atau menumpang di kereta api, selalu mendengarkan yang namanya musik. Oke, minasan, yang terakhir nih, yang terakhir. Ketika di depan toki ini adalah bentuk ta. Ya, ini sudah bentuk ta, ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Uchi ni kaeta toki tadaima to iimasu. Ya, uchi ni kaeta toki tadaima to iimasu. Nah, ini artinya pada saat pulang ke rumah, jadi sudah pulang, ya, sudah di rumah. Pada saat pulang ke rumah mengucapkan, ya, to iimasu ini mengucapkan atau mengatakan tadaima.
Ya, Nihonjin kan seperti itu ya, ketika dia pulang ke rumah sebelum mengucapkan tadaima, terus yang di rumah mengucapkan okaeri, seperti itu. Oke, minasang, jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ketika toki ini banyak sekali ya fungsinya atau pola-polanya ketika dia bersama dengan kata kerja. Jadi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk biasa, misalkan bentuk kamu, bentuk nai, terus bentuk teiru, terus bentuk ta. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Kita lanjut lagi membahas ketika di depan toki itu adalah kata sifat i ya. Oke, kemudian kita akan ngebahas ketika di depan toki ini ya, di depan toki ini adalah kata sifat i, kata sifat na, atau kata benda. Ya, rumusnya adalah kalau dia kata-kata. Jadi rumusnya adalah kalau dia adalah kata sifat i, langsung saja tambahkan toki ya, langsung ditambahkan toki seperti ini ya. Nah, kemudian kalau dia kata sifat na, na-nya ini jangan dihilangkan, jadi langsung ke sini. Na toki ya. Nah, ini na toki. Jadi na itu tidak dihilangkan. Jadi langsung ya. Nah, ini na toki. Terus kalau dia kata benda, gimana sekarang? Kata benda itu kita tambahkan no ya. No toki. Ya, nanti kita tambahkan no toki. Jadi intinya ketika dia kata sifat i, kita langsung tambahkan toki saja. Tetapi kalau dia adalah kata sifat na, kita tambahkan na ya. Jadi na itu tidak dihilangkan. Nah, ini na toki. Terus kalau dia kata benda, itu kita tambahkan no. Nah, ini no toki. Nah, ini no toki. Oke, kita langsung saja lanjut ke contoh kalimat ya. Kita akan coba terapkan ke contoh kalimat. Ini akan sangat memudahkan kalian untuk memahami pola toki ini. Oke, langsung saja check it out, check it out. Oke, minasang, kita langsung saja terapkan rumus yang tadi ya. Jadi yang rumus yang tadi itu ada kata sifat i toki, kata sifat na toki, terus kata benda no toki. Yang pertama itu ada kata sifat i dulu nih. Yang pertama itu ada kata sifat i dulu nih. Ketika dia kata sifat i, langsung saja kita tambahkan toki ya. Terus kalimat pokoknya. Contoh kalimatnya seperti ini. Samui toki atatakai ocha o nomimasu. Oke, saya ulangi. Samui toki atatakai ocha o nomimasu. Jadi ini artinya ketika dingin ya atau saat dingin minum ocha yang hangat ya. Jadi intinya ketika dingin atau saat dingin minum ocha yang hangat. Oke, kemudian ketika dia adalah di depan toki ini adalah kata sifat na. Nah, jadi ini na-nya tidak dihilangkan ya. Jadi hima ini adalah kata sifat na. Contoh kalimatnya seperti ini. Hima na toki umi e ikimasu. Ya. Hima na toki umi e ikimasu. Ini artinya pada saat senggang, pada saat punya waktu luang, itu pergi ke umi atau pantai, ya. Oke, minasang, kemudian yang terakhir itu ada kata benda ya, kata benda. Walaupun di sini adalah kodomo itulah orang, tetapi di sini dia masuk kata benda ya. Nah, ketika dia kata benda, kita langsung saja tambahkan no toki ya. Jadi kata benda no toki. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Kodomo no toki yoku kawa de oyogimashita. Ya, saya ulangi lagi, oginya kurang ini. Ini oyogi, ini gi ya. Ya. Kodomo no toki yoku kawa de oyogimashita. Ini artinya ketika kecil atau pada saat kecil atau masih kecil itu sering berenang di sungai ya. Kawa de oyogimashita, berenang di sungai. Jadi kodomo no toki yoku kawa de oyogimashita. Ketika kecil atau saat kecil sering berenang di sungai seperti itu. Oke, mudah-mudahan penjelasan sampai sini bisa dipahami ya.